Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dan hadir di renungan hari ini. Saudara-saudari, pernahkah Anda merasa hidup ini seperti tembok besar yang tidak bisa ditembus? Ketika doa kita dipanjatkan, usaha kita sudah dikerahkan, tetapi yang kita lihat hanya jalan buntu. Mungkin hari-hari ini Anda sedang berada dalam titik itu. Titik di mana hati mulai lelah, keyakinan mulai goyah, dan dalam hati kita mulai muncul pertanyaan, Tuhan, sanggupkah aku melewati ini semua? Dalam 8 menit ke depan, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dengan bacaan dari kitab Ulangan pasal 7, ayat 17 hingga 19. Saudara, mari kita awali renungan hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang tak pernah habis di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu pergumulan yang sedang kami hadapi. Tantangan yang terasa begitu besar. Masalah yang membuat kami takut dan hampir menyerah. Kami mau datang dengan segala kelemahan kami. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Bahkan di tengah situasi yang kelihatannya mustahil. Tolong kami ya Tuhan, untuk membuka hati kami dan mendengar suara-Mu melalui renungan hari ini. Biarlah iman kami dikuatkan, pengharapan kami dibangkitkan, dan langkah kami diteguhkan dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara-saudari, bangsa Israel pernah berada dalam ketakutan yang sama. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 17 berbunyi demikian. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Itulah suara manusia yang sedang takut. Suara kita juga. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang terlalu besar, ekonomi yang tidak stabil, kesehatan yang memburuk, pekerjaan yang terancam, atau bahkan keluarga yang sedang retak, seperti Israel, kita pun merasa telah kalah sebelum berperang. Tetapi perhatikan baik-baik jawaban Tuhan pada ayat 18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Seringkali kita begitu fokus pada masalah, sehingga kita lupa sejarah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengingat, bukan sekedar mengenang, tetapi membangkitkan iman melalui pengalaman nyata bersama Tuhan. Bukankah Tuhan yang sama juga pernah menolong kita dari masa sulit sebelumnya? Dulu, kita juga pernah berada dalam pergumulan besar. Dan lihatlah, kita bertahan sampai detik ini. Firman Tuhan tidak berkata bahwa hidup akan mudah. Tetapi Tuhan menjamin kehadirannya di dalam setiap ketakutan dan pergumulan kita. Dalam ayat 19, Tuhan berkata, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Kekuatan Tuhan bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diharapkan hari ini. Mungkin saat ini kamu sedang berhadapan dengan bangsa-bangsa dalam hidupmu, seperti tagihan yang menumpuk, penyakit yang belum sembuh, anak-anak yang mulai menjauh dari Tuhan, atau rasa kecewa yang tak kunjung sembuh. Namun dengarkan baik-baik.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemustahilan adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Seringkali, ketika kita menyerah, bukan karena Tuhan gagal menolong, tetapi karena kita lebih percaya pada keterbatasan kita daripada kemahakuasaan Tuhan. Renungan hari ini mengajak kita untuk tidak menutup kemungkinan. Jangan tutup peluang dengan rasa takut dan pesimis. Karena seperti kata pepatah, banyak hal mustahil bila kita kerjakan sendiri. Tapi, tidak ada yang mustahil bila kita mengerjakannya bersama Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk menang sendiri. Dia ingin kita mengandalkan Dia di setiap langkah kita. Saudara, mari sejenak kita renungkan. Apakah ada hal dalam hidupmu yang saat ini terasa mustahil? Apakah kamu sedang takut, seperti bangsa Israel dulu? Ingatlah, Tuhan yang sama yang membawa Israel keluar dari Mesir adalah Tuhan yang juga sedang menuntun hidupmu hari ini. Jangan takut. Ingatlah karya Tuhan. Percayalah pada kekuatannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan perkara besar, bahkan di tengah hal yang bagi kami terasa mustahil. Kami datang membawa hati kami yang penuh dengan pertanyaan dan pergumulan. Bagi kami yang sedang mencari arah dalam pekerjaan atau karir, Tuhan, tolong bukakan jalan dan berikan kami hikmat. Bagi kami yang tubuhnya lemah dan sedang sakit, pulihkan dengan kuasa penyembuhan-Mu. Untuk keluarga yang sedang retak atau penuh ketegangan, berikan damai dan satukan kembali dalam kasih-Mu. Kami juga menyerahkan kondisi keuangan kami di tengah kebutuhan dan keterbatasan. Ajari kami bersandar pada penyediaan-Mu yang tidak pernah terlambat. Dan bagi setiap hati yang sedang gelisah karena masa depan, Tuhan, teguhkan langkah kami dan tuntun kami dalam terang-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bantu kami untuk tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama-Mu hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, jika renungan ini memberkati dan menguatkan Anda, jangan ragu untuk klik like, bagikan kepada orang-orang yang Anda kasihi, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan renungan rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.